Oke, saudaraku, ini masih pagi sih, tapi biasa kan ya. Jam berapa sih ini? Pagi menjelang siang. 10 Pagi kurang menjelang setengah. siang. Ya, dari pagi kita harus beraktivitas ya. Dari pagi habis subuh itu harus beraktivitas, setidaknya zikir kan gitu ya. Dulur-dulurku di DHBH. Zikir harian jalanin, kemudian olah nafas, olah gerak ya, olah batin, olah verbal. Apa yang dimaksud dengan olah verbal? Olah verbal di terapi DHBH yang paket ya. Ini kita menjelaskan tentang terapi paket. Terapi paket itu kan ada yang namanya di situ olah verbal, ada olah batin, olah nafas kan gitu. Ketika olah verbal, maka kita mengolah dengan bacaan bersuara ya, ayat-ayat ruqyah tentunya begitu maksudnya. Ya nanti pasien bisa dilatih untuk membaca bersuara lantang ayat-ayat ruqyah, kemudian doa-doa, misalnya doa sholawat syifa kan gitu ya, dengan diucapkan gitu, dengan verbal bersuara. Kemudian olah batin itu tidak bersuara, batinnya yang suruh membaca kan gitu. Aduh, ini debunya luar biasa. Bu, matanya mana ini? Lenjok, Bu. Ya, ambil kacamata Bu, kotor banget. Itu ya, olah verbal, olah batin itu dengan bacaan-bacaan ayat ruqyah yang dibaca dalam hati. Kemudian apa? Olah nafas yang sudah Bapak ajarkan, ada yang dengan tarik nafas, bacaan hu, kemudian tahan nafas, baca hamdalah 3 kali, berhenti, kemudian tarik nafas lagi, membaca zikir harian, ya kan, 3 kali. Zikir hariannya apa? Hari ini apa? Ini hari apa nih? Rabu kan, berarti istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dalam hati ya, olah nafas ini. Terus lepaskan bacaan Allah, kemudian tarik nafas lagi melalui hidung, kemudian tahan nafas membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya, doa itu yang doa di antara dua sujud itu. Dan di situ kan inti loh, jangan salah loh ya, itu Rabbi firli, Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wajburni, tutuplah aibku, wajburni, warfa'ni, tingkatkan derajatku, warzukni, berilah aku rezeki, wahdini, berilah aku petunjuk, wahdini, wafu'ani, maafkanlah aku, kan gitu. Tahan nafas itu dibatin dengan pengertiannya yang dalam, dipahami, lepas ya. Kemudian yang keempatnya, tarik nafas lagi, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 3 kali ya kan, lepas seperti itu. Kemudian tarik nafas lagi, berdoa, roh tauhid ingkang paring gesang dumateng badan kula nyuwun gerak kanthi wilujeng gitu ya, lepas. Terus itu kalau subuh kan minta gerak, zuhur minta gerak, asar minta gerak, kalau maghrib minta gerak dan minta tenang. Kalau apa jenisnya, isya minta tenang ya. Kalau mau tidur minta tenang. Kalau subuh minta gerak kan gitu. Pokoknya kalau subuh itu harus minta gerak supaya kita bergerak ya. Gerak adalah bentuk permintaan kita yang
dipahami sebagai bentuk ikhtiar gitu, maksudnya minta gerak itu ikhtiar. Minta tenang adalah minta semuanya menjadi berhasil. Minta tenang ya, kalau udah tenang kan enak toh. Tujuan kita hidup itu minta ketenangan kan. Bahkan orang meninggal pun minta tenang kan gitu. Telah meninggal dengan tenang kan gitu. Tujuan kita tuh minta tenang kan. Betul nggak? Gitu ya. Jadi ikhtiar kita dalam pengobatan terapi itu, terapi paket khususnya, itu ada inti-inti tadi ya. Jadi ada terapi bekam, ada pijit urut, dan prioritasnya adalah refleksi. Itu penting banget. Makanya harus kembali lagi mempelajari titik-titik refleksi ya untuk terapis di DHBH semuanya. Karena nanti ketika ada paket domainnya di situ. Kemudian yang terapi yang lainnya dia itu ruqyah. Karena ruqyah itu bukan hanya mengobati non medis kan gitu. Ruqyah juga mengobati medis. Apapun penyakitnya dibacain ruqyah insya Allah tersembuhkan insya Allah. Ya. Dan tentu saja harus menjadi apa ya, kekuatan buat terapis di DHBH harus sehat gitu, jangan sering sakit kan gitu. Kita harus ukur kekuatan kita, kesehatan kita harus terjaga. Masa kita juru sembuh sering sakit? Ya itu harus dipelajari lebih jauh. Kenapa kita sering sakit gitu ya? Ya gitu ya. Jadi kita harus senantiasa sehat. Seperti itu. Oleh karena itu jangan lupa tiap hari kita harus membaca doa, sholawat syifa, membaca ayat-ayat ruqyah. Seperti itu ya. Karena ini penting banget saya sampaikan ini. Ini terkait dengan kesehatan, terkait dengan terapi paket yang akan kita terapkan kepada pasien kan gitu. Terapi paket ini kan kita terapkan pada pasien lah, juru sembuhnya harus sehat kan gitu. Oke, demikian tak sampaikan ini untuk khususnya buat para terapis di DHBH terkait dengan proses ini. Nanti setelah bertahap Bapak akan sampaikan ini terus ya, mungkin tiap hari nggak apa-apa lah. Nanti gantian sama Ustadz, gantian sama Pak Herman, gantian sama Mas Harsono, gantian sama Mas Iksan, gantian sama Om Sohidi, gantian sama Mas Bayu, gantian sama Mas Abu ya, Mbak Siti, Mbak Nur, Mbak Taza, Mbak Gita, Mas Azam ya. Kemudian di Grand Korea ada Kang Ridwan, ada Mbak Amel, ada Mbak Rahma, ada Mbak Pia, ada Mas Irfan, ada Mas Yudo, ya siapa lagi yang belum saya sebutin? Pak Herman sudah tahu ya. Ya semualah, pokoknya intinya gini, seluruh tim terapis DHBH agar terus meningkatkan kemampuan terapinya. Ya bukan hanya secara fisik tapi juga meningkatkan kemampuan spiritualitasnya ya, khususnya ayat-ayat ruqyah. Oleh karena itu menghafal ayat-ayat ruqyah, program yang dijalanin itu harus terus diusahakan agar kita semua bukan hanya hafal tapi juga mengamalkannya kan seperti itu. Insya Allah nanti kita akan menjadi senantiasa sehat walafiat. Demikian, salam sehat DHBH. Salamun kaulamir rabbim. Matur nuwun.